Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Oke, alhamdulillah di malam ini kita mulai ya. Kenapa kenapa kami pilih judul ini, mengapa harus Halloween? Karena untuk meyakinkan yang baru bergabung, ini kan waktu Desember kemarin banyak banget ya tim yang baru gabung. Dan untuk memantapkan yang lama, karena kadang nih kalau kita nunggu stok lama, ya Allah lama banget gitu kan, udah lelah dan lepas harapan di tengah jalan kayak gitu. Nah, di sini Umi Afif mau jelasin mengapa harus Halloween. Kurang lebihnya ada 5 poin yang kita sudah siapkan. Oke, next. Nah, mengapa? Why? Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, keuntungannya oke. Yang ketiga, repeat ordernya tinggi. Yang keempat, terbuka dan jelas. Yang kelima, ini produk muslim. Kita bahas satu-satu dulu ya dari awal kenapa kita tulis fleksibel, baru kedua keuntungan oke, repeat order tinggi, terbuka dan jelas, dan terakhir produk muslim. Oke, yang pertama ini fleksibel. Kenapa Umi Afif? Kenapa kami pilih pertama fleksibel? Karena Halloween ini emang fleksibel. Bisa teman-teman iklan jualan sambil santai di rumah, bisa teman-teman ngiklan sambil jalan-jalan, bahkan seperti saya yang posisinya distributor, saya tinggal di Sulawesi. Jualannya saya itu di Bandung, dan itu masih bisa berjalan, alhamdulillah kan, biidznillah. Walaupun lewat online. Nah, ini yang kita sebut bisnis Halloween ini fleksibel. Jadi walaupun terpaut dengan jarak dan waktu, itu masih bisa kita lakukan, masih bisa kita handle. Nah, seperti gambar di bawah nih, itu antara piano dan kursi. Boleh dibantu ya dijawab chatnya, gambar mic-nya di sebelah mana katanya. Asalnya ini kita dengan bisnis ini kita tidak menyatukan, karena apalagi yang baru. Aku baru nih di bisnis online, mohon bimbingannya ya. Itu tuh lama-kelamaan kita akan menyatu, sama seperti gambar itu kan. Lama-kelamaan akan menyatu, karena bisnis kita itu fleksibel. Yang kedua, selain kita bisa mengatur stok kita dari jauh, bisa jualan sambil santai dari rumah. Nah, yang kedua ini kita bisa mengirimkan Halloween dari stokis terdekat. Misalnya teman-teman nih, di Bandung, ada yang pesennya di Pekanbaru, misalnya bisa saya kirimkan dari stokis Pekanbaru. Misal teman-teman nih, ada customer yang mau dari Bengkulu, kayak Teh Iklima kemarin, bisa saya kirimkan, dicek nih, distributor mana yang lebih dekat, ongkirnya, supaya ringan kan konsumen dapatnya, bisa saya kirim dari distributor Lampung. Ada teman-teman lagi yang mau order customernya, bisa Teh Bilara dari Kalimantan, bisa saya cekkan dari stokis Banjarmasin gitu kan. Jadi ini tuh fleksibel banget, dan keuntungannya kitanya juga masih full gitu. Terus ada yang tanya, gimana kita jualan kayak gitu misalnya kan, itu nanti termasuknya buy layam link, atau kita menjual barang yang bukan kita punya gitu kan. Nah, kalau Halloween ini setelah kita gabung di Halloween, kita itu secara tidak langsung tertulis ataupun tersurat, tertulis tidak tertulis, tersurat ataupun tidak tersurat, kita ini sebagai wakil, terlebih yang tidak stok barang, marketer atau reseller, itu wakil dari yang punya barang. Jadi kalaupun kita mengorderkan dari tempat terdekat itu nggak masalah, karena kita udah tahu gitu. Ini tuh resellernya Halloween Bandung, misal ini tuh marketernya Halloween Bandung. Nah, kalau misalnya nggak mau begitu gimana? Ada opsi keduanya. Kalau misalnya teman-teman masih takut nih, kita jadinya bayi salam. Kita jual beli secara tunai. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu pembeli tadi beli dengan uang cash, bayar ditunai. Makanya kenapa kan kalau jualan online begitu ya, bayar dulu full, baru kita kirim barang. Supaya jual belinya sah, kayak gitu. Nah, kenapa juga
kita sebut fleksibel ini? Karena kan saya tuh ingat ya, dinasehatin, tugas kita utamanya, apalagi perempuan gitu kan, tugasnya kita itu kan jadi istri pertama. Kalau yang udah punya anak berarti jadi ibu. Kalau jadi istri dan ibu. Kalau misalnya yang belum menikah berarti kan jadi anak dari orang tuanya ya. Nah, jangan sampai bisnis ini menghambat kita untuk mengerjakan itu semua. Kalau prinsip di keluarga kami, bisnis ini kita jadikan sebagai wadah untuk menampung rezeki dari langit. Kan Allah bilang sendiri, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian itu di langit. Nah, kita ini berikhtiar dengan bisnis yang kita jalankan untuk menampungnya. Dan tawakalnya seorang pedagang itu Masya Allah. Kalau kita nih ya jalan ke pasar, kita lihat tukang sayur. Mereka nyetok sayurnya, padahal mereka tahu sayur itu cepat layu. Lihat tukang buah-buahan, mereka nyetok buah-buahan segitu banyak. Padahal buah-buahan ini expirednya cepat gitu kan, cepat busuknya. Mereka juga nggak tahu siapa yang mau beli hari ini, siapa yang mau beli besok. Tapi disitulah kunci tawakalnya. Dan Masya Allah, Allah kasih rezeki. Padahal di sebelah tukang sayur lagi. Di sebelah tukang buah lagi. Nah, itulah eh, prinsip atau tauhidnya seorang pedagang itu di situ. Karena kadang kalau kita udah punya gaji, kita tuh jadi mematok kalau rezeki Allah itu ya udah sebesar gaji kita aja, santai aja nanti tanggal 2 atau tanggal 1 atau misalnya yang gajiannya tanggal 29 ya segitu gitu. Padahal rezeki Allah itu luas. Dan kadang tidak sesuai tidak hanya materi kan rezeki. Alhamdulillah seperti saya di Halo ini dikelilingi dengan tete-tete yang baik hati. Kadang saya lupa tapi dimaklumi, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullahu khairan ya. Nah, oke, boleh. Next, yang pertama ini fleksibel. Dan ingat ya tadi ya, saya ulangi, yang fleksibel itu bisa dikerjakan di mana saja. Itu kenapa harus hallway? Karena itu. Pertama itu fleksibel. Jadi kita yang atur bisnisnya. Kita lagi ke sini, kita atur bisnisnya. Kita buka jam segini, kita tutup jam segini. Nah, yang kedua, boleh lanjut, admin. Yang kedua ini keuntungannya oke. Kenapa saya bilang keuntungannya oke? Karena marketer aja di Halo udah dapat 10%. Reseller udah dapat 20%. Dan itu oke tanpa kita harus nyetok barang. Jadi kita tinggal posting, closing. Alhamdulillah. Itu ya, di situ iklannya. Nah, dari sini juga saya memulai saya memulai perjalanan Hallway Bandung itu dari marketer. Dan Hallway ini uniknya dia bisa sampai open tanpa modal alias gabung gratis. Kayak kita misal udah pernah belanja Hallway 200. Kita open marketer. Itu kan gratis masuknya. Dari situ itu untuk saya pribadi ya mungkin bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang modalnya pas-pasan atau nggak punya modal sama sekali nih, sama kayak pertama saya gabung Hallway. Makanya untuk itu saya lebih intens mengenalkan Hallway itu di online. Nah, jadi untuk teman-teman yang misal masih pusing, target segini, itu target jangan dijadikan beban, tapi target dijadikan acuan untuk dilampaui, bukan untuk dicapai. Waktu itu saya posisi marketer, tapi target saya itu omset yang harus saya capai itu omset reseller. Dulu itu omset resellernya HW 2 juta. Sekarang kan 500.000 nih. Jadi udah mudah banget, jangan berpikir itu paling berat, paling sulit, karena ternyata dulu itu minimalnya 2 juta dan banyak yang bisa lebih dari itu. Dan Hallway belum seterkenal sekarang. Jadi Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, setelah itu kita naik reseller, omset yang kami tetapkan itu adalah omsetnya agen. Jadi bukan reseller lagi nih. Walaupun kita masih di reseller gitu kan. Kan kalau kita yang berpikir mah nggak mungkin. Tapi kan bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Alhamdulillah kita berpikir, oh kita reseller nih, kita harus capai omsetnya agen. Gak ada yang nggak mungkin kan sama Allah. Kita ikhtiar. Alhamdulillah goal. Akhirnya kita jadi agen.
kita target lagi omset distributor. Dan alhamdulillah atas izin Allah, keuntungan karena kan kita lewat online nih, saya lewat online iklannya. Nah, kita lewat online, kita kumpul keuntungannya sedikit demi sedikit, ada yang gabung, ada yang belanja. Alhamdulillah kan kalau lewat online ya seperti teman-teman, saya bisa kirim barangnya langsung gitu dari saya. Nah, ini bisa diterapkan untuk yang punya modal pas-pasan atau belum ada modal sama sekali, kita ikhtiarnya online dulu karena online ini kita bisa menjangkau banyak orang. Nah, alhamdulillah ketika agen sudah terkumpul dari keuntungan sedikit demi sedikitnya itu 3 juta kalau nggak salah dari marketer sampai agen. Alhamdulillah itu yang saya belanjakan pertama kali untuk stok jadi distributor. Dulu itu sabunnya cuma 1, paling banyak 5 biji sabun kefir, dan sampai hari ini untuk ribuan pieces itu masih kurang. Nah, itu keuntungannya oke, karena di Halway ini kita tidak menjanjikan teman-teman misal bisa umroh atau teman-teman bisa punya rumah sendiri. Enggak, karena kan kata Allah juga wa anna lil insani wa laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi untuk manusia itu ya tidak ada kecuali apa yang dia usahakan. Jadi teman-teman ini kita berlomba sama-sama karena kalau kita mau punya untung besar, kita harus target end user yang banyak kayak gitu. Dan bisa membangun tim-tim ini itu yang harus harus mau jadi ketua itu tantangannya gitu. Untungannya oke banget. Dan kita tahu sendiri, oh kalau saya jadi reseller diskonnya 20%, saya jadi stokis 25%, saya jadi agen 35%, dan seterusnya sampai jadi distributor 45% gitu. Tapi jangan terburu-buru untuk yang punya modal. Kalau menurut saya jangan terburu-buru. Ketika kita pondasinya tidak kuat, jangan sampai kita menjual suatu produk dan ketika kita dirasa tidak laku, lalu kita banting harga misalnya. Ya, supaya cepat habis nih stoknya. Nah, kalau menurut saya itu kurang baik, karena baiknya kita kuatkan pondasinya dulu sampai kita bisa menjualkan produk dengan baik. Karena apa? Karena kalau di dalam Islam itu ada hukum tas'ir. Hukum tas'ir itu pemerintah atau pemilik produk, misal kayak pusatnya Halway ini kan, sudah menetapkan harga. Supaya apa? Supaya enggak terjadi peperangan antar seller. Dia mau beli di reseller atau mau beli di distributor harganya sama. Tapi kalau kita sebagai yang punya modal nih langsung naik, ternyata kita dirasa nggak laku, kita mau diskon 40% aja kan masih ada untung 5%. Tapi kan bukan itu yang kita cari dalam bisnis. Kita cari keberkahan agar ketika di mana untung yang kita dapat sedikit itu terasa banyak. Dan Masya Allah, kekerabatannya gitu ya. Semoga difahami ya, keuntungannya oke banget ini di Halway. Marketer aja udah dapat 10% dengan omset 200.000. Dan itu tuh kalau misalnya kita compare ya, dalam misal kita belum punya modal, kalau kita compare kita mau jadi reseller nih, kan reseller belanja pas opennya belanja 500.000 diskon 20%, kan 400.000. Kita tuh cukup menabung untuk modal awal bisnisnya kita tuh, kita cukup menabung 13.000 aja sehari, itu seharga sepiring bakso enggak sih? Soalnya kalau di Sulawesi sepiring baksonya 35.000 bosku. Jadi ini lebih ringan gitu daripada sepiring bakso. Semangkok bakso ya. Kalau bakso kan nggak pakai piring, ada kuahnya. Oke, next yang ketiga, menurut kami itu kenapa harus Halway? Karena di Halway itu repeat ordernya tinggi. Gimana bisa repeat ordernya tinggi? Yang pertama, produknya berkualitas. Yang kedua, dipakai sehari-hari. Nggak mungkin kan hari ini pakai, seminggu nggak pakai, baru pakai lagi. Jadi sehari-hari dipakai dan bukan cuma untuk kita aja. Bisa buat bayi, bisa buat anak-anak, bisa buat yang kena cacar, bisa buat yang lagi gatal-gatal, atau kena apa? Kalau anak kecil itu biasanya biang keringat. Dan value-nya tinggi. Value-nya tinggi itu jadi kalau dalam 1 kilo produk Halway,
itu tuh bisa muat banyak. Kayak misal lip balm, itu tuh bisa muat 40 pieces lip balm. Itu 40 dikali 50.000 kan banyak banget. Maafkan ya, Umi Afif kurang pintar matematika ini. Terus kalau misalnya kita serum nih, serum misal 10 pieces aja itu masih kurang dari 1 kilo udah 700.000. Jadi value-nya tinggi banget. Produknya berkualitas karena basicnya natural. Kalau misalnya kita mau mengedukasi calon pembeli untuk kenapa harus pakai Halway gitu kan? Mungkin sebagian dari mereka bilang Halway ini mahal karena kan kalau dibandingin yang beredar di warung-warung yang lebih mudah didapatnya, itu harganya lumayan lebih terjangkau gitu kan. Tapi padahal untuk skincare sekelasnya Halway yang basicnya natural, ini Halway ini paling terjangkau. Makanya kenapa nanti krimnya mau naik harga? Oh my god. Jadi kalau misal kita hitung nih ya, paket hemat pemula lah, yang paling ininya 159.500. Itu tuh per hari kita cuma perawatan 6.000. 6.000 dibagi 3 kali, misal maksimal pakai atau 2 kali. Itu antara 2 sampai 3 ribuan sekali perawatan untuk yang aman jangka panjang. Kenapa saya bilang begitu? Waktu awal-awal saya pakai Halway juga, saya lelah. Kenapa kok yang ini jerawatnya udah kempes, yang ini belum. Tapi setelah dirasa sekarang gitu ya, udah tahun ketiga pakai Halway. Waktu saya hamil itu wajah saya tetap begitu. Maksudnya Masya Allah cuma rajin cuci muka doang, itu juga kadang ini, tapi enggak sekusem pas hamil Afif. Padahal kan sama-sama ini hamil anak laki-laki, biasanya karena malasnya sama, efek ke kulitnya juga sama. Tapi Masya Allah, karena tidak ketergantungan, jadi baik jangka panjang, dan itu tuh emang jangan bilang mahal gitu, karena sesuai dengan kualitasnya. Dan karena kan Allah sendiri yang bilang innallaha jamil wa yuhibbul jamal, Allah itu menyukai keindahan. Jadi kita harus merawat nih. Salah satu bentuk rasa syukur kita adalah merawat pemberian Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan lelah. Nah, gimana caranya supaya orang bisa repeat order lagi ke kita? Yang pertama, perhatian sama customer. Nih, dicatat customer siapa aja nih yang udah beli ke kita. Kalau tiap dia bikin story kita tanya, jangan takut dikomplain customer ya. Ya harus sekuat baja. Kalau customer ada yang komplain, kita cari solusinya, jangan takut. Nanti kalau aku tanya, gimana pakai Haloya, terus aku malah dikomplainin gimana? Ya jangan takut, itu tandanya kita belajar. Dari situ kita belajar supaya menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Nah yang kedua, buat alasan kenapa customer harus belanja Haloya ke kita. Itu. Sama seperti teman-teman, kenapa teman-teman gabung Haloya ke aku gitu kan? Padahal kan banyak nih tim Halo yang lain, tapi teman-teman milih gabung ke aku. Nah, itu pasti ada alasan khusus kenapa gabung ke aku, atau kenapa belanja Halonya ke aku. Nah, kayak gitu. Nah, itu juga yang harus teman-teman buat ke customer atau ke tim. Mengapa tim harus nyaman bersama kita, mengapa tim harus belanja Halo ke kita, mengapa customer harus belanja Halo ke kita. Itu yang jadi PR teman-teman. Kenapa orang harus beli Halway-nya ke aku gitu, dari sekian banyak penjual Halway. Itu ya, buat satu identitas kenapa customer harus beli Halway ke kita. Dan jangan lupa perhatian. Insya Allah dipahami ya. Kita lihat dulu. Oke, slide selanjutnya boleh. Dan di Halway ini yang keempat, terbuka dan jelas. Sejelas langit, seterang bulan, insya Allah tabarakallah. Jelas, terbuka apanya? Terbuka semua sistemnya. Bukan MLM dan bukan skema Ponzi atau segitiga. Kenapa saya bilang terbuka? Karena teman-teman tahu sendiri, saya di posisi distributor, kami dapat 45% dari pusat. Agen dapat 35%
dari distributor. Jadi kalau agen yang belanja, untungnya distributor 10%, reseller 25%, reseller stokis 25%, reseller eksklusif 20%, dan marketer 10%. Itu sangat terbuka. Dan siapapun yang mau naik, itu selama dia mampu menjualkannya dengan baik, welcome. Kenapa, dan bukan sistem Ponzi ya, bukan kayak piramida MLM begitu. Kenapa? Karena kalaupun teman-teman mampu, teman-teman akan naik. Alhamdulillah, dari Halway Bandung kan sudah lahir distributor Aceh, distributor Jogja, distributor Kulon Progo, distributor Bantul, distributor Ponorogo, distributor Maros, distributor Makassar, distributor Goa, sama siapa lagi ya? Saya lupa. Dan alhamdulillah gitu, mereka yang asalnya dari marketer mampu sampai di titik distributor dan sama seperti saya. Ada itu kan bukan sistem Ponzi, karena siapapun yang mau, dia insya Allah bukakan jalannya bisa berhasil kayak gitu. Karena itu hak tim, jadi kita nggak bisa menahan tim. Terlebih misal banyak beberapa saya alami, tim saya misal udah sampai agen terus mau pindah ke distributor lain yang misal dia rasa ongkirnya ringan. Kita juga nggak bisa menahan karena memang sudah ada SK dari pusatnya, yaitu haknya mereka untuk pilih yang mana. Yang penting tetap mengedepankan adab, masuk baik-baik, keluar baik-baik, begitu seterusnya. Jadi di Halway ini terbuka sekali dan jelas dengan komposisinya. Kalau misal ada customer yang komplain, kita komplain ke pusat, itu penjelasannya sangat detail. Setiap produk yang dikeluarkan sudah ada kalau misal ada yang komplain itu sudah ada jawabannya. Termasuk kayak bonusan Essence Saffron itu, Mbak Owner udah jelaskan sedetail mungkin dengan semua komposisinya gitu kan. Itu yang saya suka dari Halway. Jadi saya nggak takut kalaupun ada customer yang komplain dan lain-lain, karena pasti ada jawabannya yang jelas dan itu terbuka di umum, bisa kita nanya di grup, langsung dijawab. Itu yang bikin nilai plusnya saya nyaman di Halway. Gitu teman-teman. Jelas juga kan aturannya, aturan diskon yang kita pajang nggak lebih dari 4%. Aturan kalau yang enggak goal omset atau yang bisa goal omsetnya sampai di tahap agen itu bisa naik kayak gitu. Dan yang kelima terakhir, boleh. Nah, ini yang paling penting ya, karena Halway ini produk muslim. Kita ini, karena di zaman sekarang ini banyak orang yang ikutan tren, keren-kerenan. Mohon maaf ya, saya sebut negara, misal pakai produknya Korea, produknya Taiwan, padahal kita nggak tahu itu kehalalannya. Walaupun disebutkan ini halal, tapi halal versi yang mana? Halal dari cekannya siapa? Halal MUI atau bukan? Kayak gitu. Saya juga dulu banyak banget di lemari saya itu skincare Korea dan luar negeri itu, sampai abinya Afif yang tegur dulu itu untuk saya taubat. Abinya Afif bilang, ini yakin halal? Saya bilang yakin, itu kan ditulisnya halal. Halal dari siapa? Abinya Afif bilang kan. Tahu nggak komposisi yang di dalamnya apa? Saya bilang ini ada halal MUI-nya nggak? Nah, dari situ saya mulai berpikir, oh, kita kan nggak tahu gimana yang baiknya, gimana yang sebetulnya ada di produk-produk itu. Jadi baiknya kita memang mengedepankan produk milik muslim. Apalagi kalau dikerucutkan ini kan punyanya muslimah gitu kan. Kalau kita membantu, kita belum bisa membuat. Nah, kita membantu ini supaya bisa menyeimbangkan perekonomian Islam. Masya Allah, insya Allah kita juga terbantu membantu untuk memajukan ekonomi Islam.
Nah, gimana kuncinya untuk kita mendapatkan semua ini? Fokus dan konsisten. Fokus ini kadangan, saya itu dulu pernah me mendapatkan wejangan kalau menjalani bisnis ini dia itu seperti mengurus anak. Jadi harus karena emang kita sayang, bukan paksaan dari siapapun kayak gitu. Karena kita sayang, jadi kita nggak rasa capek. Produk muslim siapapun itu kalau teman-teman mampu untuk mensyiarkannya itu baik. Tapi kalau, karena menurut kami mengurus bisnis itu seperti mengurus anak, ketika kami dirasa tidak fokus, itu tuh pikirannya kan jadi bercabang-cabang. Akhirnya banyak kewajiban yang harusnya kami penuhi, malah jadi kami lalaikan, dan itu menyita banyak waktu kami. Kelihatannya laku, kelihatannya banyak yang order, seperti itu kan. Tapi ketika dievaluasi, kok, loncat-loncat gitu modalnya, belum kelihatan. Karena emang kan jadi terlalu banyak stok barang ini, stok barang itu. Nah, akhirnya setelah dipelajari ritme-ritmenya, insyaallah, biidznillah kita mencoba untuk fokus dan konsisten. Itu yang sulit, mudah banget diucapkan tapi lumayan sulit. Kadang kan kalau ada tim yang komplain, "Aku udah konsisten iklan tapi belum closing-closing ya." Saya timpal balik, konsisten iklannya seperti apa? Udah dikenalkan belum produk Halway satu persatu? Ternyata belum. Nah, itu kan produk Halway ini kita lihatnya seperti banyak, padahal sebelumnya itu lebih banyak. Jadi, pusat memangkas habis semua produk-produk karena dimajukannya itu hanya untuk yang di BPOM-kan dan alhamdulillah di tahun ini sudah banyak produk Halway yang keluar notif BPOM-nya. Itu juga kan membuat kita nyaman. Kalau ditanya BPOM, nggak cuma ngasih lihat itu yang udah ada di list di BPOM-nya, karena tidak menutup kemungkinan customer sekarang dengan banyaknya edukasi-edukasi online, pasti mereka lebih trust sama yang ada BPOM dan Halal MUI-nya dan alhamdulillah Halway sudah punya itu untuk sebagian besar produknya sedang dalam masa produksi untuk menunggu launching-nya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sayang banget kalau kita nggak memulai untuk fokus dan nggak memulai untuk konsisten karena hasil yang besar itu kan memerlukan pengorbanan. Kalau misal kami alhamdulillah bisa bisa umroh dan mengumrohkan, dengan tabungan sedikit-sedikit dari berjualan halal, saya yakin juga teman-teman bisa. Karena ya itu tadi, setiap manusia itu tidak ada yang dia dapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Jadi teman-teman yang mau punya rumah, teman-teman yang mau umroh, diperbaiki lagi usahanya. Dulu itu, aku sedikit cerita ya, dulu itu aku online nggak dijadwal. Nah, setelah semakin dirasa kok, kayak sempit ya waktu, kayak mau beribadah kok kayak diburu-buru, kayak begitu. Setelah itu, abinya Afif minta untuk dijadwal, awalnya saya ragu, nanti gimana kalau ada yang order, timku ada yang order, mereka nunggu aku on lama, terus malah jadi mau order ke yang lain. Tapi ternyata setelah dijalani, rezeki kita itu akan datang kepada kita. Kita mungkin nggak tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki itu sendiri yang akan datang ke kita, karena kan kita sudah membuka toko. Dan alhamdulillah ketika eh, runtutkan jadwalnya, saya on dari jam 7 sampai jam 11, baru dilanjut lagi jadi jam 3 sampai jam 6, itu tuh alhamdulillah lama-kelamaan teman-teman kan jadi terbiasa dan yang transfer juga jadi buru-buru, entah itu tim atau customer, mumpung Teh Salma on nih, aku transfer dulu kayak gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, insya Allah rezeki itu min haitsu la yahtasib. Dari dari arah yang nggak diduga-duga. Nah, udah kalau di sini udah mau jam 9 ya di Jawa. Oke, kita lanjut ke Q&A dari teman-teman semua yang udah ditulis di grup.